Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqwa yang dirahmati Allah, banyak kebiasaan Rasulullah SAW yang menjadi tauladan umat muslim. Salah satu kebiasaan Rasulullah yang bisa diteladani adalah mengerjakan sholat 4 rakaat di pagi hari. Cukup dengan 4 rakaat dan kemudian ditambah beberapa rakaat sesuai dikehendaki, insya Allah akan ada banyak manfaat yang dirasakan. Salat yang bisa dilakukan di pagi hari dengan jumlah 4 rakaat adalah salat duha. Salat ini telah dikemukakan oleh para ahli agama bahwa salat tersebut memiliki keutamaan. Dengan keutamaan ini, maka kaum muslim dianjurkan oleh Rasulullah untuk melaksanakannya, setidaknya secara rutin. Lalu, keutamaan apa yang akan didapatkan dengan melaksanakan salat 4 rakaat di pagi hari? Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan update video selanjutnya dari kami. Berikut penjelasan berdasarkan dalil dari hadis dan sabda Rasulullah tentang keutamaan salat 4 rakaat di pagi hari. Yang pertama, ganjaran pahala sebanyak jumlah persendian. Salat 4 rakaat di pagi hari, salat duha, memiliki nilai seperti nilai amalan sedekah yang diperlukan oleh 360 persendian tubuh manusia, dan orang yang melaksanakannya akan memperoleh ganjaran pahala sebanyak jumlah persendian itu. Rasulullah SAW bersabda, pada setiap tubuh manusia diciptakan 360 persendian dan seharusnya orang yang bersangkutan bersedekah untuk setiap sendinya. Lalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang sanggup melakukannya?" Rasulullah menjelaskan, membersihkan kotoran yang ada di masjid atau menyingkirkan sesuatu yang dapat mencelakakan orang dari jalan raya. Apabila tidak mampu, salat duha 2 rakaat dapat menggantikannya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, menjanjikan tercukupinya kebutuhan di hari akhir. Salat duha adalah salat permohonan rezeki. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh ketentuan waktu pelaksanaan dan doa yang dibaca setelah pelaksanaan salat tersebut. Di samping itu, Allah juga berjanji pada setiap mukmin yang tekun melaksanakan salat duha untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya, setidaknya kebutuhannya pada sore atau akhir hari. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali engkau malas melakukan salat 4 rakaat pada pagi hari atau salat duha, karena akan kucukupi kebutuhanmu hingga sore hari." Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, meraih keuntungan dengan cepat. Menurut Rasulullah, keuntungan yang akan diperoleh oleh mereka yang melaksanakan salat duha yang berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan keuntungan yang bisa diperoleh oleh para mujahid itu. Sabda Rasulullah SAW tentang hal ini sebagai iming-iming bagi para sahabat agar mereka tidak malas mengerjakan salat duha. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW mengirim sebuah pasukan perang. Rasulullah berkata, "Perolehlah keuntungan dan cepatlah kembali." Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan perang dan banyaknya ghaimah atau keuntungan yang akan mereka peroleh serta cepatnya kembali. Lalu Rasulullah berkata, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka atau musuh yang akan diperangi, paling banyak ghanimiyah dan yang cepat kembalinya?" Mereka menjawab, "Ya Rasul." Berkata lagi, "Barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan salat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya." Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, mendapatkan pahala sebesar pahala ibadah umrah. Perihal keutamaan ini, lagi-lagi memperlihatkan kedudukan salat duha yang tinggi bersaing dengan salat wajib dalam hal pahala. Bahkan, dalam keterangan hadis lain, nilai pahala salat duha dikatakan sebanding dengan pahala haji dan umrah apabila dikerjakan secara berkesinambungan dengan salat fajar dan zikrullah yang dikerjakan sebelum pelaksanaan salat duha tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan salat fajar berjamaah, kemudian ia duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia salat 2 rakaat atau duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, sempurna. Lalu yang kelima, diampuni semua dosanya.
Barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni walau sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, sebagai investasi amal cadangan. Sholat adalah amal yang pertama kali diperhitungkan pada hari kiamat. Ibadah sholat juga merupakan kunci dari semua amal kebaikan. Sholat duha merupakan investasi atau amal cadangan yang dapat menyempurnakan sholat fardu. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri hamba pada hari kiamat amalannya adalah salatnya. Apabila benar, maka ia telah lulus dan beruntung, dan apabila rusak salatnya, maka ia akan kecewa dan rugi. Jika terdapat kekurangan pada salat wajib yang telah dilaksanakan, maka Allah juga berfirman, perhatikanlah jikalau hambaku mempunyai salat sunnah, maka sempurnakanlah dengan salat sunnahnya, sekedar apa yang menjadi kekurangan pada salat wajibnya. Jika selesai urusan salat, barulah amalan lainnya. Lalu yang ketujuh, dimudahkan dalam mencari rezeki. Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi muslim yang kuat. Rasulullah juga memberi perintah pada kita untuk mengajari anak-anak berenang, memanah, dan berkuda. Begitu juga bagi seorang muslim, perjuangannya dalam mencari nafkah yang halal untuk menghidupi istri dan anak-anaknya adalah bagian dari jihad. Mencari rezeki yang halal adalah kewajiban seorang muslim. Allah menuntun manusia melalui nabinya dalam mengajarkan duha, yang juga termasuk pada amal yang untuk mendapatkan keutamaan salat 4 rakaat di pagi hari. Lalu yang kedelapan, menuai keberkahan pada waktu pagi hari. Banyak contoh mengenai keberkahan pagi hari, seperti Rasulullah mengutus pasukannya pada pagi hari. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Nu'man bin Mukrin bahwa pada waktu fajar Rasulullah menunggu matahari terbit sebelum menginstruksikan pasukannya maju bertempur. Diriwayatkan juga dari Sakhr al-Ghamidi, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu pagi." Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu yang kesembilan, waktu yang baik untuk muslim berdoa. Perhatikan doa ketika salat tahajud pada malam hari adalah waktu dikabulkan oleh Allah, karena pada saat-saat tersebut kebanyakan manusia dalam keadaan tidur, kemudian kita bercengkrama dan bermunjat kepada Allah. Begitu pula dengan salat duha, pada saat kebanyakan manusia sibuk dalam urusannya masing-masing, kemudian kita bermunajat. Insya Allah dia ada doa yang tidak dikabulkan. Allah akan kabulkan doa di dunia atau Allah akan tangguhkan untuk di akhirat nanti. Kesimpulannya adalah salat 4 rakaat di pagi hari memberikan 9 keutamaan yang begitu bermanfaat bagi kehidupan. Apalagi salat di pagi hari juga dapat membuat kelancaran usaha bisnis dan pekerjaan. Sebab apa yang terjadi di dunia semua atas izin Allah dan akan kembali juga kepada Allah. Melaksanakan salat 4 rakaat sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi akan mendatangkan rezeki, dan bagi yang melaksanakan akan memperoleh keutamaan-keutamaan dalam hidupnya. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai 9 keutamaan salat 4 rakaat di pagi hari dalam Islam. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.